Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam cinta Allah, di dalam mahabbah Allah, di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kajian di malam ini, marilah kita gembahkan dahulu di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam hidup kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam yang indah ini, kajian kita beri judul Allah menikahi manusia. Apa makna yang dimaksud Allah menikahi manusia itu? Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kajian kami beri judul Allah menikahi manusia. Jadi bila kita memandang hanya pada judul, maka ini judul yang aneh. Ini judul yang tidak semestinya dibuat pakai judul bila kita hanya memandang judulnya saja. Maknanya Allah menikahi manusia. Menurut manusia, menikah itu antara manusia dengan manusia.
Menurut manusia itu menikah itu adalah antara laki dan perempuan. Jadi tidak semestinya manusia menikah dengan selain manusia. Apalagi menikah dengan setan, menikah dengan iblis, menikah dengan jin, menikah dengan hayawan, menikah dengan tumbuhan. Ini pun tak semestinya terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa maknanya Allah menikahi manusia? Jadi sebelum kita jelaskan, saya akan ilustrasikan dahulu kepada diri kita. Seumpama kita menginginkan sesuatu, contohnya pakaian yang bagus, baju yang bagus, baju yang indah, mestinya ya kita harus berjuang mencari maharnya atau berjuang mencari uang untuk menebus baju yang kita inginkan. Jadi perjuangan kita untuk mencari uang sebagai mahar untuk menebus baju yang kita inginkan. Jadi hal yang demikian inilah yang disebut kita menikah dengan baju kita. Kita memiliki baju. Kita ahad dengan baju yang kita sukai, yang kita pakai saat ini. Jadi antara baju dan yang memakai baju sudah lekat, sudah tak ada bedanya lagi. Inilah yang dimaksud menikah. Kumpul jadi ahad antara baju dan yang memiliki baju. Jadi yang dimaksud menikah itu kumpulnya dua sosok menjadi satu. Jadi kebanyakan manusia menyebutkan hal yang seperti ini dengan bahasa manunggaling kawula lan Gusti. Jadi manunggal antara hamba dengan Tuhannya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasia dan akulah di balik rahasia manusia. Ini bila diilustrasikan secara logika dan nyatanya sama ketika kita menginginkan sebuah baju. Kita mencari maharnya untuk menikah, untuk menebus, untuk membeli baju yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita cinta kepada baju yang kita inginkan. Itulah istilah atau sanepan kiasan dalam menikah, memiliki. Jadi sama halnya Allah ketika Allah sendirian, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan kita dengan kasih sayangnya. Sebelum Allah menciptakan kita manusia, Allah menciptakan bahan-bahannya. Allah menciptakan tanahnya. Allah menciptakan tumbuhan-tumbuhannya. Allah menciptakan buah-buahan, sayuran, dan padinya. Allah menciptakan sel sperma dan sel telurnya. Allah menciptakan gumpalan darahnya. Allah menciptakan gumpalan dagingnya. Allah menciptakan janinnya. Dan Allah melahirkan, mengadakan serta mewujudkan kita di dalam dunia ini. Jadi terlahirlah kita.
Jadi bukan Allah yang melahirkan. Maknanya Allah melahirkan di sini, Allah yang menciptakan ibu bapak kita. Allah yang menciptakan diri kita. Jadi sebenarnya kita semua manusia ini adalah para kekasih-kekasih Allah. Para cinta-cintanya Allah. Kita manusia ini diciptakan karena dengan cintanya Allah. Karena kita dicipta dengan kasih sayangnya Allah. Tanpa rasa kasih sayangnya Allah, tanpa rasa cintanya Allah kepada kita, mana mungkin kita ada di dunia ini. Ini yang selama ini kita buta mengerti akan Tuhan kita. Kita egois. Kita ingin Tuhan yang mengerti kita. Kita egois. Seharusnya Allah yang mengikuti keinginan-keinginan manusianya. Mana mungkin baju bisa membeli tuannya. Baju bisa ngomeli yang memakai baju. Sementara baju tak bisa apa-apa kecuali mengabdi kepada yang memiliki baju. Kemanapun dipakainya, baju ya enjoy saja. Kenapa? Karena bajunya sudah dimiliki. Karena bajunya sudah dicintai. Karena bajunya sudah dikasih sayangi oleh yang memakai baju. Jadi bajunya ya enjoy saja. Tiada tekanan di dalamnya. Tiada kegelisahan di dalamnya. Tiada ketakutan di dalamnya. Kenapa? Karena bajunya sudah dijaga oleh pemiliknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan tetapi lain dengan kita selama ini. Kita ini selama ini sebagai baju, sebagai makhluk, sebagai ciptaan. Kita selama ini seolah-olah kitalah yang paling berkuasa atas Tuhan. Kita sebagai baju, kita sebagai makhluk, kita sebagai yang dicipta, seolah-olah kita yang jaga-jaga Tuhan selama ini dengan solat-solat kita, dengan ibadah-ibadah kita, dengan tahajud-tahajud kita, dengan duha-duha kita, dengan solawatan-solawatan kita, dengan zikiran-zikiran kita, dengan puasa-puasa kita, dengan perbuatan-perbuatan baik kita, yang mana kesemuanya selama ini seolah-olah kita yang jaga Allah. Ini kan kebalik. Kenapa kebalik? Karena Tuhannya salah. Karena tidak bertuhan di hatinya, maka semua salah. Seolah-olah kita bertuhan. Memang seolah-olah kita bertuhan, tapi di dalam hati kita, siapa yang ada di dalamnya? Tuhan atau kita yang berkuasa di dalamnya? Bila yang ada, yang wujud, yang hidup, yang nampak, yang berkuasa di dalam hati kita masih diri kita, ya belum bertuhan namanya. Kita hanya mengandalkan, membanggakan, memulia-muliakan apapun yang kita kerjakan. Sholat kita mulia-muliakan sendiri. Ibadah kita mulia-muliakan sendiri. Ilmu kita mulia-muliakan sendiri. Kekayaan kita muliakan sendiri. Kepintaran, kepandaian kita mulia-muliakan sendiri. Kekuasaan kita mulia-muliakan sendiri.
Mana mungkin dipersembahkan kepada Tuhannya yang mengasihi dan yang menciptakannya. Sementara kita selama ini umek dengan hawa nafsu dewe di dalamnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah mencintai kita dengan kasih sayangnya. Dengan wujud kita diciptakan dan diadakan saat ini. Itulah bukti kasih sayangnya Allah. Itulah bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Akan tetapi selama ini kita buta akan cinta-cintanya Allah. Kita buta dengan pemberian-pemberian Allah. Kita buta dengan berkeadaan apapun kita diwujudkan di dunia ini karena Allah, kita lupa kepada Sang Kekasih. Maka dari itu selama ini kita firok. Jadi kita pegatan, cerai. Maka dari itu kita akan kawin lagi ketika kita menyadari bahwa diriku ini dikasih sayangi oleh Allah. Bahwa diriku ini diwujudkan oleh Allah. Bahwa diriku ini dijaga oleh Allah. Bahwa diriku ini dicukupi oleh Allah. Sehingga tidak kekurangan apapun perjalananku sejak dari tanah sampai setua ini di alam dunia ini tak kekurangan makanan apapun. Bahkan berlebihan Allah yang mengasihi, kasih sayangi kepada kita selama ini. Berhubung kita la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berhubung kita ingkar kepada nikmat-nikmatnya Allah, ya hati kita terus dan terus dikasih kemiskinan. Terus dan terus dikasih api-api syahwat dunia. Api yang memanaskan, api yang menenggelamkan. Seperti di dalam barzah ada orang yang tenggelam oleh keringatnya sendiri setungkak mata kaki. Ada orang di alam barzah saking dekatnya panasnya matahari sehingga keringatnya sampai di dengkul. Ketika di barzah, ketika matahari dekat dengan manusia satu tangkilan, ada yang keringatnya sampai di pusarnya, keringatnya sendiri. Di alam barzah itu ada manusia yang saking panasnya terkena sinar matahari satu tangkilan sehingga manusia tenggelam. Tenggelam di dalam keringatnya sendiri. Apa maknanya itu semua? Manusia tenggelam di dalam urusan-urusan dunianya daripada urusan-urusan Sang Kekasih hatinya, yakni Tuhannya selama ini. Inilah yang selama ini kita selalu lupa. Kenapa? Karena sesungguhnya kita harus mawas diri kita. Siapa kita dan siapa Tuhan kita. Jadi bila cintanya Allah hendak kita sambut, maka kita akan selalu tersesat dan tersesat jauh dari Allah. Dan kita akan jauh dari kebahagiaan. Akan jauh dari kedamaian. Maka dari itu sambutlah cintanya Allah terhadap kita. Apa buktinya Allah cinta kepada kita semua? Buktinya Allah cinta kepada kita adalah keberadaanmu sekarang ini. Bukti cintanya Allah kepada kita, kewujudanmu saat ini. Bukti Allah sangat cinta dan kasih sayangnya pada kita adalah kehidupanmu lah saat ini.
kekuasaanmu lah saat ini. Itulah bukti-bukti yang sangat amat nyata, real, bahwa Allah cinta kepada apa yang diciptakannya. Kenapa? Bila Allah tak cinta, ya kita tidak ada di sini. Bila Allah tidak cinta, ya kita takkan diciptakan di sini. Bila Allah tidak kasih sayang dan cinta kepada kita, maka ya tak dihidupkannya kita selama ini. Inilah bukti-bukti nyata bahwa selama ini Allah sangat cinta dan kasih sayangnya terhadap kita semua. Tapi kita malah selingkuh, tidak cinta kepada Allah di hati kita, malah selingkuh mencintai sesama jenis kita. Apa? Cinta dunia. Manusia dicipta dari tanah, yang dicintainya ya pasti sejenisnya tanah, yakni emas dari tanah, harta dari tanah, buah-buahan, penghasilan buah-buahan dari tanah. Semuanya itu cinta-cinta yang sesama jenis. Jadi hakikatnya inilah umatnya Nabi Lut yang cinta sesama jenisnya. Jadi memang cerita yang ada di Al-Quran itu, yang ada di Zahir itu, pun ada cerita yang batin. Jadi Zahir batin Al-Quran itu mengandung Zahir dan batin. Maka ketika kita cinta dengan sejenis kita, maka dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena cintanya tidak kepada yang menciptakannya, akan tetapi cintanya kepada sesama jenisnya. Wedok podo wedoke, lanang podo lanangi. Nah, jadi maknanya cinta sejenis apa? Tanah cinta kepada tanah. Tidak ingat kepada siapa yang menciptakan tanah. Tidak ingat kepada siapa yang memproses tanah sehingga kita menjadi seperti saat ini. Menjadi hamba Allah. Tapi selama ini kita tidak sadar bahwa kita ini hamba Allah. Kenapa? Karena kita seolah-olah tak ada yang menciptakan. Karena kita seolah-olah tidak ada yang menghidupkan. Karena selama ini seolah-olah tidak ada yang menguasakan diri kita kecuali hidup kuasa diri kita sendiri selama ini tanpa Tuhan. Tidak ada Tuhan di hati kita. Ya tidak. Ngaku tidak. Nah, mohon maaf ya. Sambil minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah maka di malam ini ingin sekali kami mengembalikan keeratan hubungan antara Tuhan dan ciptaannya. Hubungan antara kekasih. Dengan apa kita harus, dengan apa kita bisa kembali tidak selingkuh kepada Tuhan yang mencintai kita. Dengan apa kita agar kita tidak selingkuh lagi kepada yang menciptakan diri kita. Dengan apa kita harus kembali kepada Allah. Kita kembali kepada yang menciptakan diri kita. Kita kembali nyambung silaturahim kepada Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang menghidupi kita. Tuhan yang menguasai kita. Bagaimana caranya untuk nyambung? Untuk nyambung adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
dari Allah datangnya kita dan kembali kepada Allah datang kembalinya kita. Jadi saat sebelum datang kita ini berupa apa? Sebelum kita datang di dunia ini berupa yang tidak ada. Berupa yang adam. Berupa yang goib. Itulah keadaan kita awal sebelum kita diadakan, sebelum kita diwujudkan, sebelum kita diciptakan, sebelum kita dihidupkan, sebelum kita dikuasakan, sebelum kita digerakkan, sebelum kita diperjalankan hingga sampai ke dunia ini. Jadi kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi sadari itu. Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Sadari itu. Kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Sadarilah di dalam laku zuhudmu, laku tafakurmu, laku meditasimu, laku heningmu, heningkan dirimu dari dirimu di hatimu. Coba lakukan itu 3 menit saja. Mulai kita lakukan belajar mengheningkan cipta-cipta diri manusia kita agar ketemu dengan uripe Allah. Persembahkan hidupmu kepada uripe Allah. Persembahkan badanmu kepada uripe Allah. Mari kita lakukan, kita coba 3 menit lamanya. Silakan mulai. Silahkan ditafakuri 3 menit saja dengan sungguh-sungguh. Coba Anda masuk tenggelamkanlah dirimu di hatimu sehingga kau menemukan Tuhan yang menciptakan dirimu. 3 menit silahkan. Silakan tenggelamkanlah dirimu sampai ngos-ngosan, sampai tak bisa nafas lagi. Ketika datang kematianmu, itulah Tuhanmu. Ketika binasa dirimu, itulah Tuhanmu. Ketika kau tak berdaya lagi di dalam hatimu, itulah Tuhanmu. Lekas tenggelamkan dirimu di hatimu. 3 menit saya tunggu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah dicoba ya?
dicoba menenggelamkan diri kita di dalam lautan hayatullah. Menenggelamkan uripe manungsani di dalam uripe Allah. Menenggelamkan kekuasaan manusianya ke dalam kuasa Allah. Kapan kita bisa bertemu? Ketika kita tak merasa bertemu, itulah hakikat bertemu. Ketika kita sudah tak merasa makrifat, itulah ketemu. Ketika kita sudah tak merasa bisa, itulah pertemuan. Ketika kita sudah tak merasa hidup lagi, itulah ketemu. Ketika kita sudah tak merasa kuasa lagi, itulah ketemu. Itulah yang dimaksud Allah menikahi manusianya. Sama dengan kepada para nabi, para rasul, dan para aulia Allah. Di dalam Al-Ahzab, ayat yang ke-21, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmatnya Allah dan balasan kebaikan pada hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Di sini ada kalimat pada hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Jadi kita bisa bertemu Allah, kita menjalin lagi hubungan dengan Allah yang menciptakan kita ketika kita sudah bertemu hari kiamat kita. Apa hari kiamat kita? Ketika lulu lantak hancur leburnya, kiamat akbarnya hidup dan badan kita. Kiamat akbarnya langit dan bumi kita. Kiamat akbarnya harta-harta yang kita miliki. Kiamat akbarnya cinta-cinta yang selain Allah yang ada di dalam hati kita sudah hancur lebur. Kita sudah tenggelam di dalam Allah. Yang ada hanya Allah. Itulah kiamat. Jadi setelah kiamat, hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Jadi yang menyebut Allah setelah hari kiamat siapa? Apakah manusia bisa menyebut Allah setelah hari kiamatnya sudah tiba? Apakah manusia bisa berzikir Allah, Allah, Allah ketika manusianya mati? Inilah yang dimaksud Allah mengembalikan sang kekasihnya kepadanya ketika hambanya rela, ridho kembali kepada sang kekasih. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini babakan hati, bukan babakan dohir. Kalau kita menunggu babakan dohir, ya kiamatnya kita akan ketemu dengan baiatul akbar, yakni syakaratul maut yang amat dahsyat azabnya, yang sangat amat pedihnya. Jadi kalau kita tidak mengkiamatkan diri kita sekarang, bila kita tidak mau bertemu dengan sang kekasih yang telah menciptakan diri kita,
yang telah menghidupkan diri kita, yang telah mengkuasakan diri kita, yang telah mencukupi semua keperluan-keperluan kita, yang telah memelihara kita, yang telah menjaga kita dari tanah sampai saat ini. Sampai kapan kita akan kembali kepada Allah? Apa kita menunggu siksaan yang pedih? Bukan Allah yang menyiksa kita. Kita sendirilah yang menyiksa kita sendiri. Ingat di dalam nerakanya Allah ada orang tangannya dipotong-potong sendiri. Ada kepalanya digorok-gorok sendiri. Ada lidahnya dipotong-potong sendiri. Kenapa? Karena manusianya masih cinta kepada selain Allah di hatinya. Karena manusia masih cinta kepada hawa nafsunya. Sehingga apa yang dilakukan semua dengan penuh dengan kekotoran dan kenajisan. Itulah maknanya gambaran-gambaran ada yang tangannya dipotong sendiri. Kelihatannya sedekah, hakikatnya maksiat. Kenapa? Karena di dalam hatinya berharap-harap imbalan dari apa yang dikerjakannya. Itulah maknanya tangannya dipotong-potong sendiri. Dipotong, nyambung lagi, dipotong, nyambung lagi, dipotong, nyambung lagi. Lidahnya dipotong, utuh lagi dipotong, utuh lagi dipotong, utuh lagi. Kenapa? Lidah kalam yang masih diakui kalam manusianya. Jelas bukan? Berarti neraka jahanam itu kapan adanya? Besok atau sekarang? Silakan jawab sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidakkah rindu kita kepada Allah? Tidakkah payah kita selama ini jadi Tuhan? Tidakkah capek kita cari harta sendiri, kerja sendiri, tanpa sang kekasih? Tanpa Tuhan, tanpa sang kekasih di hati kita, kita tenggelam di dalam anar jahanam yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kenapa kita tinggal di neraka? Kenapa kita masuk neraka? Karena kita lebih cinta kepada neraka daripada cinta kepada Allah selama ini. Jadi jangan salahkan Allah. Karena kita lebih cinta kepada neraka. Lebih cinta tinggal di neraka daripada tinggal di surganya Allah selama ini. Mohon maaf. Itulah keadaan hati kita selama ini. Yang selalu ingin dimengerti oleh Allah. Yang selalu ingin diperhatikan oleh Allah. Yang selalu ingin ditolong oleh Allah. Tapi hati kita tidak peduli pada Allah. Tapi hati kita tidak perhatian kepada Allah. Tapi hati kita tidak mau tahu perasaan Allah sang kekasih. Bila kita ingkar kepada Allah. Bila kita syirik kepada Allah. Bila yang ada di dalam hati kita hanyalah cinta-cinta yang sejenis. Seperti Nabi Lut. Tunggulah azabmu yang pedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua memahami paparan-paparan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi
kembalilah kepada kekasih kita, yakni Allah yang mengasihi kita, Allah yang menciptakan kita dengan kasih sayangnya, menjaga kehidupan kita dengan kelembutannya, meskipun kita buta selama ini. Kalau kita belajar, sering-sering belajar seperti yang 3 menit tadi, sering-sering belajar 3 menit saja. Mau makan, tunduk 3 menit. Masuklah ke dalam dirimu, siapa yang memberi kau makan? Siapa yang menggerakkanmu untuk makan? Siapa yang bisa mengangkat makanan sampai kepada mulut? Siapa yang menuntun dengan kasih sayangnya dari mulut ke kerongkongan sehingga dijaga agar tidak sampai masuk ke dalam paru-paru kita, dijaga perjalanan makanan-makanan kita hingga sampai ke pencernaan. Allah sangat kasih sayangnya kepada kita detik per detik. Sejak dari tanah sampai setua ini, detik per detik Allah sangat cinta dan sayangnya kepada kita. Kitalah yang tak tahu diri. Kita egois. Kita minta menangnya sendiri. Karena kita lebih cinta kepada sejenis kita, yakni hubbud dunya. Daripada kita cinta kepada Tuhan yang memisahkan ini semua. Semua ini terjadi karena Sang Kekasih kita. Maka dari itu sadarilah itu. Apa bukti bahwa semua ini ulah atau penjagaan atau pemeliharaan atau yang mencukupi semua keadaan kita? Apa buktinya? Buktinya adalah Nabi Muhammad diutus innamal a'malu binniyah. Segala apapun yang kau kerjakan awalilah dengan niat. Sholat niatkan, ibadah niatkan, duduk niatkan, makan niatkan, kerja niatkan, mandi niatkan, masak niatkan, merokok niatkan, semuanya niatkan. Niatkan di ujung niat ada lillahi ta'ala. Supaya apa? Supaya kita selalu berjumpa dan berjumpa dengan Sang Kekasih yang memisahkan ini semua. Kita menyadari kita hanyalah baju-baju Allah. Kita hanyalah ciptaan-ciptaan Allah. Asyik, enjoy bila kita bertemu lagi dengan yang menciptakan diri kita. Kita bebas lepas dari hukum-hukum kemanusiaan. Kenapa? Karena kita sudah kembali kepada Sang Kekasih di sisi Allah. Jadi lepaslah syariat-syariat manusianya, maka nyatalah syariat-syariat Tuhannya, yakni lillahi ta'ala. Terputuslah li nafsi yang selama ini kita pertuhankan di dalam diri kita, kembali nyambung kepada hablum minallah. Sambung talinya lagi kepada Sang Kekasih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi harta kita, anak-anak kita, istri-istri kita, bila istri Anda lebih dari satu, suami-suami Anda, hidup dan badan kita ini semuanya itu adalah fitnah. Fitnah yang keji. Fitnah yang mungkar. Kenapa? Karena selama ini kita lebih cinta kepada mereka semua daripada kita cinta kepada yang mengadakan mereka semua.
Kita salah fokus selama ini. Dikira mereka semua harta, anak, istri, apa-apa yang kita kumpulkan, ibadah, sholat. Seolah-olah mereka wujud-wujud sendiri tanpa ada yang mewujudkan. Kita lupa kepada Sang Kekasih yang telah mewujudkan mereka semua. Tanpa Sang Kekasih, tanpa uripe Allah, mereka semua takkan pernah ada. Ini yang kita salah arah di dalam memandang dan menyaksikan Tuhan. Kita hanya menyaksikan ciptaan daripada yang menciptakan. Coba Anda, kita, saya, mari kita hayati bersama. Seumpama saat kondisi seperti sekarang saya ini lagi merokok, nyantai, dan ngobrol dengan Anda sahabat saya. Dan Anda lihat sendiri diri Anda sedang menyimak saya dengan HP Anda. Dengan nyantai, minum kopi, merokok juga di sana. Sambil nyemil-nyemil. Saksikanlah kita semua. Coba, bila kita tidak dikasih sayangi Allah, bila kita tidak diwujudkan ke dunia ini, apa keadaan ini, pertemuan ini bisa terjadi? Bisa terjadi pertemuan ini, bisa nyata pertemuan ini, bisa wujudkah pertemuan ini? Nah, fokus kita selama ini, kita hanya menghadapi pertemuan-pertemuan ini saja. Kita tenggelam di dalam pertemuan-pertemuan ini tanpa kita menyaksikan siapa yang ada di balik pertemuan-pertemuan ini. Kita lupa kepada uripe Allah. Kenapa? Karena selama ini kita yang jadi Allah, ngaku-ngaku. Urip ngaku-ngaku, wujud ngaku-ngaku, berkuasa atas dirinya sendiri. Maka semua yang kelihatan akan menghijabi, akan membutakan mata hati kita. Akhirnya kita kesemsem dengan apa yang kita pandang, kesemsem dengan apa yang kita dengar. Akhirnya semua serba tipuan. Ada ayat man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta mata hatinya. Bahkan tersesat-sesat jalannya menuju pulang kepada Tuhannya. Maka dari itu, mumpung kita masih sehat segar bugar, mumpung masih punya rezeki banyak, maka sehatkanlah tubuh kita dan bergegaslah kembali dan kembali kepada Tuhanmu yang telah mencintaimu. Daripada cintamu selama ini hanya cinta kepada dirimu dan sesama jenismu, agar tidak diazab oleh Allah seperti kaumnya Nabi Lut. Cinta sejenis LGBT apa itu? Tidak tahu saya. Seperti itulah. Cinta sejenis. Contoh, apapun yang kita miliki selama ini sejenis dengan kita dari tanah. Itu yang kita cintai selama itu. Selama ini. Itu yang kita sayang-sayangi selama ini. Itu yang kita ingat-ingati selama ini di hati kita daripada ingat kepada Tuhan yang menciptakan semua ini. Ayo para sahabatku, bangkitkan cinta-cinta kita kepada Allah. Sambutlah cinta Allah. Selama ini Allah
selalu mengulurkan tangannya. Ayo, ayo hambaku, ayo bangkitlah, ayo datanglah kepadaku. Tapi selama ini kita malah menjauh dari Allah. Malah kita sombong dari Allah selama ini. Ya Allah, itulah kesalahan-kesalahan kita yang selama ini kita lakukan. Inilah jalan untuk taubatan nasuha. Jadi untuk berlatihnya, wahai sahabatku, berlatihlah 3 menit, 3 menit, 3 menit dari apapun yang akan kau kerjakan. Contoh, ketika kita ada muncul kehendak, aku ingin naik motor pergi ke pasar. Contoh, sebelum kita beranjak merealisasikan apa yang kita inginkan, apa yang akan kita lakukan, berdiamlah sejenak 3 menit saja. Masuklah ke dalam dirimu bahwa semua apa yang akan kita lakukan sebenarnya bukan kekuasaan diri kita sendiri. Akan tetapi aku hanya Rasulullah. Aku hanya diutus oleh Allah. Aku hanya disuruh oleh Allah. Aku hanya diperjalankan oleh Allah. Dipakai baju oleh Allah. Jadi sadari itu. Sambil ketika kita naik motor atau kereta, sambil berjalan, kita selalu ingat dalam hati kita. Subhanallah, bila tidak ada Allah. Bila tidak ada uripe Allah yang menaikkan badan ini ke motor, ke kereta. Mana mungkin aku bisa berkeadaan begini. Mana mungkin aku bisa ke pasar, ke toko, bekerja dan sebagainya. Tanpa Allah. Bagaimana mungkin kau hidup tanpa Allah? Bagaimana mungkin kau sholat tanpa Allah? Bagaimana mungkin kau ibadah tanpa Allah? Bagaimana mungkin kau bisa berilmu tanpa Allah? Bagaimana mungkin kau bisa beramal tanpa Allah? Bagaimana mungkin kau bisa menyanyi tanpa Allah? Bagaimana mungkin kau bisa bicara tanpa Allah? Bagaimana mungkin kau bisa merokok tanpa Allah? Bagaimana mungkin kau bisa memasak tanpa Allah? Bagaimana mungkin kau bisa bekerja tanpa Allah? Itu yang harus kita bangkitkan. Jangan terlalu lama tidur terlena dinina-bubukkan oleh iblis dan setan. Bangun, bangkitlah, bangkitlah, sambutlah sang kekasihmu yang sudah lama menunggumu. Inilah yang dimaksud sebuah pernikahan. Allah menikahi manusia, tapi manusianya selama ini selalu selingkuh dan selingkuh dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dipahamkan oleh Allah dan kita semua dipahamkan, sama-sama dipahamkan. Karena di sini kita sama-sama belajar mencintai Allah, belajar mendekat kembali kepada Allah, belajar menyambut kasih sayang Allah yang selama ini terbengkalai, yang selama ini kita abaikan. Kita pandang sebelah mata, kita tidak anggap cintanya Allah, tapi kita menganggap dunia sebagai kekasih kita selama ini. Marilah kita bertobat dengan cara apa? Tidak usah baca istighfar, percuma. Maknanya bertobat itu diamkan 3 menit itu tadi. Diamkanlah dirimu di hatimu. Matikanlah dirimu di hatimu. Tidak kuasakanlah dirimu di hatimu. Maka nyatalah kekuasaan Tuhanmu di hatimu. Itu saja. Meskipun kita baca istighfar 1 miliar per hari. Bila hati kita masih ganas kepada dunia. Hati kita masih wujud manusianya. 1 miliar kita membaca istighfar. Buat apa? Mending diam 3 menit. Apapun yang mau kita lakukan. Mau mandi. Diam sebentar 3 menit.
pasrahkan, datangkanlah dirimu pada Tuhanmu yang menciptakan kamu. Oh ternyata yang memandikan aku hanya Allah. Yang mensucikan aku hanya Allah. Yang mensolatkan aku hanya Allah. Yang memakaiankan aku hanya Allah. Lihatlah seperti jenazah yang akan kembali kepada Allah. Jadi mandikan, tidak bisa mandi sendiri, manusia yang lain yang memandikan. Allah yang memandikan sejatinya. Allah yang membutuhkan mensucikan. Allah yang mengkafani, yang memakaikan. Allah yang menguburnya hingga kembali kepada Tuhannya. Bertemulah dengan sang kekasih hati ketika kita sudah tak ada lagi. Meskipun kelihatannya manusianya ada, nyata wujud. Tapi bagi manusia lain masih melihat manusianya. Ya tak bisa memahami hati yang seperti ini. Jadi bagi siapa yang memahami? Ya bagi hanya ahlilah saja. Hanya para nabi saja. Hanya para rasul saja. Hanya para aulia Allah saja yang paham. Kenapa para nabi? Kenapa para rasul? Kenapa para aulia Allah yang paham? Karena di dalam hati para nabi, karena di dalam hati para rasul, karena di dalam hati para aulia Allah, bukan kamu yang hidup, Allah lah yang hidup. Itu yang terjadi di dalam hati mereka-mereka itu. Sebagai contoh untuk kita semua. Maka contohlah hatinya, jangan nyontoh dohirnya. Kalau kita nyontoh hatinya, pasti dohirnya sama. Sama-sama lillahi ta'ala. Tapi meskipun dohirnya sama, bila hatinya tidak sama, ya beda syariatnya. Meskipun kita sholat seperti Nabi Muhammad, meskipun kita ibadah seperti Nabi Muhammad, meskipun kita tahajud seperti Nabi Muhammad, bila hatinya tidak sama, ya beda syariat. Kanjeng Nabi Muhammad syariatnya lillahi ta'ala, tapi kita syariatnya linafsi. Ya jauh beda. Jangan dewa-dewakan syariat. Jangan dewa-dewakan raga-ragamu. Raga ini bukan milikmu. Raga ini. Inilah kenyataan zahir batinnya Allah. Bila kita sudah tak memiliki sifat zahir batin lagi. Bila kita sudah kembali kepada keadaban kita. Itulah yang disebut Habibullah, kekasih Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi, semoga kita semua senantiasa diberi kepahaman, dimudahkan di dalam memahaminya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di malam ini, marilah kita gemahkan salawat dhalimin daf'ul bala agar kita senantiasa terjaga dari dhalim-dhalim dan balak-balaknya hawa nafsu kita sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه
bihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya mujibad da'awat. Allahumma ya rafi'ad darajat. Allahumma ya muhillal muskilat. Allahumma ya syafil amrat. Allahumma ya kafil muhimmat. Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.